Halo guys, balik lagi sama gue di Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melayani pilihan mobil area Jabodetabek. Oke guys, tadi kita udah buatkan video si R3 GL-nya. Kali ini kita buatkan si R3 GX-nya guys ya. Jadi supaya teman-teman bisa membuatkan perbandingan ya. Jadi Edi sengaja buatkan videonya satu-satu, yang tipe GL dan tipe GX. Dan berikutnya nanti Edi akan buatkan yang tipe Sport mungkin ya. Atau nanti Edi akan berbandingkan langsung dua unit Edi showkan di sini antara tipe GX dengan tipe GL mungkin ya. Gitu. Oke, seperti apa videonya? Simak terus video ini berikut ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat guys. Buat teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki R3-nya, XL7 maupun carry pickupnya, karena seputar informasi yang di channel ini adalah seputar mobil Suzuki. Oke guys, ini adalah mobil Suzuki All New R3 GX Automatic ya. Di bulan Juni ini harganya di angka Rp281.300.000. Dan harga itu belum termasuk potongan ya. Jadi lagi ada promo nih guys. Promonya berapa? Promonya senilai Rp20 juta ya. Jadi buat teman-teman yang berminat langsung kontak Edi aja. Kalau teman-teman sudah benar-benar matang gitu ya. Kalau nggak benar-benar matang juga boleh langsung WA Edi. Nanti kita konsultasi teman-teman maunya seperti apa gitu. Oke, langsung saja kita fokus ke mobilnya guys. Oke, ini adalah mobil R3 GX Automatic warna putih ya. Pertama bagian lampunya di sini menggunakan lampu proyektor, belum LED, masih halogen. Lampu dimnya halogen, lampu sennya halogen ya. Nah, yang tipe GX nih ada perubahan di bagian grillnya ya. Bagian grillnya di sini berubah. Krum-krumannya itu semakin besar dan desainnya itu berubah dari sebelumnya. Ini mengingatkanku seperti desain apa ya? Pokoknya dengan digantinya grill yang seperti ini, kelihatan ini mobil lebih banyak krumnya ya. Jadi lebih nyatu. Kalau warna putih itu cocok karena memang putih, terus grillnya warna krum, jadi sesuai ya. Jadi lebih kelihatan krumnya ya, gitu guys. Nah itu dia bagian krumnya. Terus kita lihat ke bagian bawahnya. Di sini ada lampu fog lamp. Lampu fog lampnya di sini menggunakan multi reflektor, bawah lamp. Terus rumah fog lampnya juga nggak ada berubah, modelnya segitiga ya, warna hitamnya gitu. Terus ini bempernya nggak ada perubahan sama sekali, masih tetap sama ya. Jadi Bang Edi, perubahannya ada di mana gitu ya? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Bagian bawah memang nggak ada perubahannya di bagian grillnya. Terus lanjut perubahannya itu di bagian atasnya nih. Apa yang berubah Bang Edi? Kan nggak ada, kosong aja tuh. Berubah guys, berubahnya itu di bagian antenanya. Antenanya sudah pakai antena yang bahan materialnya sudah yang bagian karet. Beda dengan yang sebelumnya, bahan materialnya itu plastik dan tambah material besi sedikit lah ya. Dan secara look lebih keren yang model sekarang ini nih antenanya ya, gitu. Terus yang berubah lagi adalah di bagian spionnya nih. Mungkin teman-teman nggak lihat perubahan di bagian spionnya. Bentuknya sama, dimensinya sama, lain-lainnya juga sama semua ya. Terus apa yang berubah Bang Edi? Berubah adalah di bagian retract autonya ya. Retract autonya. Jadi saat aku kunci ini mobil, spionnya ngelipat ya. Saat ingin ngelipat kembali, teman-teman mobilnya harus menyala dulu ya. Gitu. Teman-teman coba lihat. Ini ya. Terus ngelipat ya. Tapi saat aku buka dia itu belum balik seperti semula. Mesinnya harus nyala dulu baru balik seperti semula guys ya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Spionnya tetap sama ya. Untuk bentuknya, cuman untuk fiturnya berbeda. Teknologinya udah berbeda sekarang. Sennya di spion, ada di spion ya. Covernya putih. Terus ada logo VVT di sini ya. Terus peleknya masih sama. Peleknya menggunakan pelek two-tone color yang berdesain sama, yang menggunakan ring 15. Dimensinya itu untuk bannya
18565 ring 15 88H ya. Menggunakan ban Dunlop Enasafe ya. Sistem pengeremannya itu menggunakan rem cakram ya. Bautnya itu ada baut 5 guys ya. Untuk ground clearance-nya ini di angka 180 guys ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian door handle-nya. Door handle-nya di sini menggunakan door handle chrome dan sudah dilengkapi dengan yang namanya keyless di sini ya. Jadi kalau kita pencet dia bisa ngebuka. Saat kita pencet lagi dia juga bisa menutup ya. Dan kalau kita membuka semuanya all door ataupun semua pintu, kita pencet berbarengan 2 kali. 1 2. Ini kebuka. Ini juga kebuka ya. Nah, kalau teman-teman membukanya hanya sekali, ini misalnya udah kekunci, teman-teman hanya mencet sekali, cekrek. Yang kebuka hanya di bagian yang dituju saja, yang kita pencet. Tapi kalau kita nggak pencet 2 kali, dia ini yang sini nggak kebuka ya. Itu sistemnya untuk pengamanan juga, supaya kalau kita ngebuka nggak langsung kebuka gitu ya. Kita buka satu, yang kita buka aja yang kebuka. Takutnya di bagian samping tiba-tiba langsung nyamber, langsung buka pintu, langsung dirampok barang-barang kita gitu ya guys ya. Gitu. Oke, itu untuk sistem keyless-nya ya, keyless entry ya. Ini bodi bagian samping yang nggak ada perubahan, sama sekali nggak ada perubahan. Peleknya tetap sama, ringnya tetap sama, ban, ground clearance semuanya sama ya. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada perubahan, tapi perubahannya itu nggak begitu signifikan. Tapi menurutku ini kerasa lah perubahannya ya, kerasa banget dibanding bagian samping, karena memang nggak ada perubahan di bagian samping. Di bagian belakang ada perubahan lumayan kerasa. Yang paling membuat ini berbeda banget adalah tulisannya ataupun logonya ya. Nah, di sini perubahannya adalah bukan perubahan sih, penambahan, ada tulisan R3 Hybrid di sini ya. Ada tulisan R3 Hybrid. Terus di sini ada grill, penambahan grill. Jadi dia di siku ataupun di sudut kaca bagian pintu bagian belakang. Sebelumnya itu chrome-nya ada di sini, sekarang dipindahin ke bagian atas sini ya. Ke bagian atas sini dipindahin. Terus ini logo Suzuki-nya ada di sini. Terus bukan hanya di chrome saja yang berbeda, lekukan pada bagian backdoor-nya juga berbeda ya. Ini dia lekukannya semakin terasa untuk lekukannya ya. Kalau yang sebelumnya flat aja lurus gitu ya, walaupun miring tapi dia lurus. Enggak seperti ini, dia itu ada lekukan-lekukan yang membuat ini semakin elegan guys ya. Pasti tentunya semakin elegan. Oke, itu kita ngomongin perubahannya. Sekarang kita ngomongin mobilnya ya. Nah, di sini mobilnya sudah menggunakan LED bar. Sistem pengeremannya sudah LED, lampu sennya bohlam dan lampu mundurnya bohlam ya. Terus di sini sudah mendapatkan fitur yang namanya rear defogger. Rear defogger ini bermanfaat untuk menghilangkan kabut pada kaca bagian belakang di saat hujan ataupun malam hari, supaya teman-teman dengan tenang berkendara guys ya. Terus nggak lupa juga sudah dapat lampu stop lamp dan untuk penyemprotan wiper di sini guys ya. Nah, sayangnya si R3 GX ini walaupun harganya sudah 281 juta ya, belum disematkan kamera mundur ya. Belum dapat kamera mundur seperti tipe Suzuki Sport ya. Gitu. Tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman kalau beli dengan Edi, nanti Edi akan berikan bonus kamera mundur khusus untuk teman-teman pembelian secara pribadi ya. Oke, itu dia untuk bagian belakang ya. Bagian luar, belakang, depan semua sudah. Sekarang kita move ke bagian interior. Oke guys, sekarang kita coba masuk ke interior si R3 GX ini guys ya. Nah, pertama kali yang kita lihat adalah bagian door trimnya ya. Door trimnya di sini berubah di bagian panel woodnya ya. Kalau bagian door trim warnanya itu tetap sama, warna hitam ya. Terus sandarannya juga sama, ini menggunakan busa atau bludru, keren banget, empuk ya. Terus di sini perubahan di bagian wood panelnya ini menggunakan material yang berbeda ya. Karena sekarang yang tipe GX itu menggunakan ornamen dashboard carcoal, menjadi si R3
GX ini lebih elegan, lebih mewah dan lebih fresh ya. Ya, jadi lebih upgrade menurutku ya. Terus di sini sudah ada untuk ini spion retract-nya. Jadi teman-teman bisa dari remote dan juga bisa dari dalam di sini untuk mencetnya ya. Saat parkir juga kita kan bisa pencet dari sini ya. Kalau misalnya lagi berselisih, kita mau ngelipat, kita bisa pencet dari sini. Terus di sini ada LR untuk electric mirror. Ini ada central lock. Ini untuk ngelock power window. Ini ada power window bagian driver auto. Terus di sini untuk power window belakang dan bagian kiri ya. Terus handle bagian dalamnya ini chrome ya, berbeda dengan yang GL. Itu GL ini di bagian handle bagian dalam ini enggak chrome ya, tapi plastik. Ini dia udah pakai chrome guys ya. Terus di sini sudah ada cup holder, udah ada sound ya, dan door pocket ya. Oke, lanjut ke bagian joknya guys. Terus terang di bagian joknya di sini berubah ya. Jadi berubahnya apa? Di sini desainnya itu tetap sama, tapi berubah di bagian warnanya. Di bagian pinggir si R3 GX ini, pinggirnya itu warnanya warna coklat, di bagian tengah itu warnanya warna hitam ya. Dan si tipe GX nih guys, dia udah ada seat adjuster, jadi kita bisa menaikkan jok kita saat kita merasa kita duduknya terlalu kerendahan. Kalau teman-teman pun merasa ketinggian, teman-teman juga bisa turunin joknya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Seperti apa teman-teman inginkan ya. Dan sudah ada rel di sini ya. Dan di sini untuk perubahan si joknya juga sudah ada di sini ya. Ya. Gitu. Gitu ya guys ya. Terus kita coba nyalakan guys. Nah, tadi kan sebelum kita nyalakan, spionnya nggak mau ngelipat ya. Coba kita nyalakan ya. Jangan lupa kalau yang tipe R3 GX AT ini sama ya, sistem menyalakannya itu injek rem, lalu pencet engine start stop. Lalu kita coba lihat. Nah, aku tadi belum balikin yang ini ya. Nah, baru dia balik ya. Atau kita coba dulu dari awal ya, biar teman-teman gak penasaran. Dia kan ngelipat. Coba buka, lalu kita nyalakan ya. Oke, injek rem, lalu pencet engine start stop. Nah, baru dia nyala guys. Nyala, baru dia balik kembali seperti semula ya. Jadi dia untuk pengembalian spion seperti semula, bukan dari remote tapi saat mesinnya menyala ya. Gitu. Oke, kita coba nyalain AC dulu, panas banget guys. Oke, yang paling aku suka daripada si R3 GX ini adalah dia sudah berubah untuk MID-nya, karena memang ini adalah hybrid. Untuk warnanya berubah menjadi warna biru ya, dan kombinasi warna putih ya. Terus MID bagian tengah ini aku mengingatkan kepada MID-nya si Baleno ya, warna biru seperti ini. Karena memang aku lihat MID antara yang di bagian yang bulat ini dengan yang bagian tengah sini itu beda warna birunya ya. Ini yang bagian tengah ini birunya lebih tua, ini lebih muda ya. Kalau yang biru tua seperti ini itu adalah MID-nya si Baleno ya, gitu. Oke, di sini ada total idle stop time ya. Jadi totalnya udah 9 menit. Ini adalah tanggalnya. Motion, torsi dan power, akselerasi dan brake. Dan ini adalah MID daripada si hybridnya ya. Jadi ini mesinnya yang menyala, baterainya itu sudah di angka 3 bar ya. Jadi ini belum full. Kalau kita bawa sekitar ya 50 km ini bisa full ya. Udah full barulah kita pakein yang hybridnya ya. Jadi sistem penggunaan hybridnya itu dia bukan yang benar-benar mesinnya mati terus hybridnya yang jalan, bukan begitu guys ya. Jadi saat kita jalan kencang,
si hybridnya ini membantu si tenaga mesin bensin untuk mempermudah ya, jadi membantu gitu ya untuk mengiritkan tenaga bahan bakarnya gitu guys ya, gitu ya. Jadi ini keren banget, warnanya keren. Terus yang aku iniin lagi sebenarnya di bagian ini nih, informasi untuk bahan bakarnya. Kalau yang R3 sebelumnya kan itu sudah digital, yang sekarang itu berubah menjadi jarum ya, jadi bukan digital lagi. Mungkin bisa dipasang di sini gitu ya, tapi dia dipasangnya di sini ya, di sini nih. Tapi nggak masalah, yang penting MID bagian tengah itu sudah di-upgrade ya, jadi mereka ini subsidi silang lah menurutku ya, gitu guys ya. Oke, ini wood panelnya yang tadi kita bilang ini adalah materialnya berdesain curcol ya. Terus head unitnya sudah menggunakan head unit 8 inci yang sudah banyak banget support seperti USB video, radio, AC connection, dan ada juga support Bluetooth dan lain-lain, aux juga iya ya. Gitu ya. Banyak banget informasi yang di sini. Nanti mungkin kita buatkan video khusus untuk head unitnya guys. Nah, AC-nya di sini sudah menggunakan AC auto climate ya. Dan juga mudah menggunakan AC yang heater ya, jadi bisa sistem penghangat di dalam kabin mobil teman-teman ya. Terus ada rear defogger yang kaca belakang, terus ada front untuk kaca depan, terus ini ada untuk sirkulasi udara mau keluar atau masuk ya. Terus di sini ada AC auto dan mode untuk penghembusan AC bisa atas bawah, dari atas dan ke bawah, bisa di bawah saja, ataupun biasanya aku pakai yang di atas saja ya, gitu. Oke, itu untuk AC-nya ya, digital sudah. Terus di sini sudah menggunakan USB dan aux, di sini 12 volt, dan sudah mendapatkan cup holder pendingin tentunya ya, karena ini adalah tipe GX ya. Terus ini adalah transmisinya menggunakan transmisi manual kebetulan ya. Di sini lengkap, ada overdrive di sini, terus di sini ada seat lock untuk parkir paralel, terus di sini ada rem tangan ya, belum yang elektrik. Tapi kita ngapain melupakan mobil-mobil yang dulu ya, jadi karena kita sudah terbiasa segini, ngapain kita upgrade ke yang lain, mending seperti ini nggak masalah guys ya. Dan dia belum dapat armrest sayangnya ya, seperti tipe beta ataupun tipe XL7 ya. Tapi nggak masalah, teman-teman bisa nambahin sendiri dengan harga 1,5 juta guys ya. Oke, di sini ada spion tengah ya. Belum dapat e-mirror juga ya, nggak mungkin lah dapat e-mirror, udah banyak banget dapatnya ya kan, hybrid. Penambahan harganya juga nggak nyampe puluhan juta, cuman 10 juta doang naiknya ya kan. Terus MID sudah, semuanya sudah. Yang baru lagi di sini adalah nih, dia ada cruise control guys, sudah ada cruise control. Jadi gunanya cruise control ini sebenarnya yang pertama membuat kita lebih nyaman untuk berkendara, terus yang kedua untuk membuat bahan bakarnya juga lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Karena dia gasnya stuck di situ-situ aja, nggak berpindah-pindah naik turun, karena memang dia stuck di situ. Jadi otomatis untuk penggunaan bahan bakarnya itu lebih hemat menggunakan cruise control ini guys ya. Terus di bagian lampunya di sini sudah menggunakan lampu auto ya. Jadi saat malam hari ya, sudah gelap nih kira-kira, lampunya nyala sendiri guys, tanpa kita putar-putar lagi ya. Gitu. Terus di sini sudah ada waiver yang intermittent juga ya, bisa sesuai dengan pas atau respon ya. Sesuai dengan keinginan kita, mau cepat-cepat atau kencang-kencang atau lambat-lambat guys ya. Terus untuk setirnya belum, sudah tilt ya, tapi belum teleskopik ya. Terus di sini ada tombol ini ending start ini ya, untuk ending stopnya ya. Terus ini ada untuk tombol sensor parkir, dan dia sudah dapat ESP guys ya. Jadi sebelumnya si R3 GX itu belum dapat ESP, sekarang sudah dapat ESP ya. Dan dia juga sudah dapat HCC, Hill Hold Control ya. Jadi kalau di komputer namanya Hill Start Assist, kalau di kita namanya Hill Hold Control ya. Jadi di saat tanjakan mobil kita itu tidak
mundur secara sendirinya ya. Jadi dia ditahan oleh sistem yang namanya hill hold control itu guys ya. Jadi nggak langsung mundur kayak di tanjakan puncak gitu. Kemarin aku pernah naik, udah macet, terus tanjakan pula ya kan. Jadi kita berhenti di tanjakan yang benar-benar curam ya. Kalau misalnya kita nggak ada hill hold control itu benar-benar mundur sih. Apalagi manual biasanya kebanyakan itu yang gantung kopling ya, sayang banget lah pokoknya ya gitu. Dan inilah dia R3 GX Automatic Hybrid ya gitu. Oke ya, itu untuk joknya segala macam sudah. Sekarang kita mau lihat untuk baterainya ya. Baterainya itu ada di depan, kita matiin aja biar nggak panas. Oke, kita coba lihat baterainya guys. Ini baterainya nih gede banget. Baterainya gede banget guys. Ya, terus ininya juga udah berubah nih. Businya beda tadi ya, dari busi yang tipe GL sama tipe yang ini beda karena memang hybrid ya. Karena memang membantu ya. Terus baterainya itu, penyimpanan baterainya itu ada di sini nih, di belakang jok depan, belakang jok depan yang penumpang kiri ya, penumpang kiri. Penumpang kiri. Jadi buat rapi di sini nggak begitu kelihatan sih ya. Tapi kalau yang agak-agak iseng keinjek-injek sih sebenarnya ini perlu ditambahin karpet dasar sih menurutku. Jadi kalau kita tutupin karpet dasar, ini kayaknya ketutup dan rapi, jadi nggak keinjek-injek sih guys. Jadi teman-teman kalau mau beli mobil R3 GX ini beli karpet dasar deh. Nanti beli sama ini nggak apa-apa. Atau sesuai dengan negotiable kita, negonya kita seperti apa ya. Kita nego mau dapat karpet dasar bonus atau apa, yang penting teman-teman beli dengan Edi ya. Oke guys, itu dulu videonya untuk kali ini untuk yang R3 tipe GX Automatic ya. Next Edi buatkan yang tipe Sport, dan nanti Edi akan bandingin yang GL dengan yang GX, dengan GX dengan Sport, atau dengan bisa dengan GX dengan GL ya. Bukan kita ingin membanding-bandingin, bukan anak tetangga yang banding-bandingin. Karena memang kita supaya tahu perbedaannya guys ya. Sekian dulu dari Edi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.